试试我的升级版猛弹！焚天！嚯！现在你可以死了。 Sementara itu di Sekte Pedang Surgawi, Yan Fang sedang berlatih dengan murid lainnya. Dan ternyata yang tempo lalu dibunuh oleh Su Yang hanyalah bayangannya saja. Saat ini Yan Fang sangat marah dan ingin balas dendam kepada Su Yang. Maka dari itu dia berlatih dengan sangat keras. Pada saat yang sama, datang Su Yang dengan pasukannya. Menyadari hal ini, semua murid dan tetua langsung berkumpul untuk menghadang Su Yang. Melihat semuanya sudah berkumpul, Su Yang memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Dengan ini Dugu Tingpeng dan kawan-kawan langsung turun dari kapal. Si Tingpeng, Kongyan, Sanyang, dan Ling Qingsu mengambil bagian masing-masing dan membunuh setiap musuh yang menghadang mereka semua. Begitu pula dengan Jiao Jiao si alkemis gila yang melemparkan pil andalannya dan langsung membunuh salah satu tetua dari Sekte Pedang Surgawi. Saat ini Yan Fang juga sudah siap untuk bergerak. Namun dia dihentikan oleh Luo Xian. Luo Xian juga memberitahu Yan Fang kalau Sekte Pedang Surgawi akan hancur, sehingga membuat Yan Fang langsung tertunduk lemas. Sementara itu Su Yang tidak menghiraukan pertarungan di bawah dan terus masuk ke bagian dalam Sekte Pedang Surgawi. Di sisi lain 5 tetua agung sudah merasakan kedatangan dari Su Yang. Salah satu tetua bahkan langsung bergerak untuk menghadapi Su Yang. Saat ini Ling Yao menjadi target wanita tua itu karena menginginkan jiwa dari Ling Yao. Hal ini membuat Ling Yao langsung terjebak dalam sebuah ilusi yang diciptakan oleh wanita tua. Untungnya saat jiwa Ling Yao akan diserap, dia diselamatkan oleh Su Yang, sehingga bisa langsung tersadar kembali. Pada saat yang sama wanita tua itu menerima serangan balik dan langsung mati di tempat. Melihat ini 3 tetua lainnya langsung keluar untuk menghadapi Su Yang. Tanpa basa-basi, mereka langsung mengeluarkan teknik masing-masing, lalu menggabungkannya menjadi serangan tunggal yang kuat, yang setara dengan serangan seorang di ranah immortal. Namun di hadapan Su Yang, serangan itu tidak berarti apa-apa dan cukup 2 jari saja untuk menghancurkan serangan ini, sehingga membuat 3 tetua terkejut dan tidak percaya. Tidak mau menyerah begitu saja,
Ketiga tetua membuat formasi pemusnahan langit dan bumi yang langsung meratakan tempat Su Yang berada sampai beberapa ratus meter jauhnya. Mereka juga sangat percaya diri kalau formasi ini bisa menangani Su Yang. Namun saat mereka kegirangan, Su Yang tidak terluka sedikit pun, bahkan menyerap kekuatan formasi ke tangannya. Setelah itu Su Yang melemparkan kekuatan formasi di tangannya ke gunung di samping tempatnya berada, sehingga membuat tiga tetua ketakutan. Namun muncul energi pedang yang selama ini mereka tempa dan diikuti dengan munculnya Tianjue. Ketiga tetua juga langsung menghampirinya. Tapi Tianjue langsung menyerang mereka dengan sebuah segel pengorbanan. Karena untuk menyempurnakan pedang ini membutuhkan jiwa sebagai pelengkapnya. Setelah itu muncul sebuah pedang dari segel yang telah menyerap tiga jiwa tetua sekte pedang surgawi. Tianjue lalu menyerang Su Yang dengan pedang itu. Namun serangan itu tidak bisa menembus pertahanan dari Su Yang. Bahkan energi pedang itu diserap oleh Su Yang. Melihat ini, Tianjue menarik kembali pedangnya. Dia lalu menyerang Su Yang dengan kekuatan penuh. Merasakan kekuatan serangan ini, dan setelah sekian lama Su Yang pun akhirnya bertarung dengan serius. Dia menggunakan pedang Yude dan menerobos serangan Tianjue. Tidak berhenti sampai di situ. Su Yang balik menyerang Tianjue sampai membuat pedangnya patah dan mengguncang seluruh hutan tempatnya bertarung. Setelah itu Su Yang mengambil batu giok milik Ling Yao yang menempel pada pedang Tianjue. Dia lalu mengembalikannya pada Ling Yao. Namun kekuatan di balik Tianjue muncul dan dia berubah menjadi iblis. Dia juga langsung menyerang Su Yang karena menginginkan tubuhnya. Dengan ini Su Yang dikelilingi oleh energi pemakan jiwa milik Tianjue. Akan tetapi Su Yang tidak terpengaruh dan menanyakan yang terjadi sebenarnya. Iblis itu yang mengira Su Yang telah menyerah. Dia menjelaskan kalau sekte Tianlan menyinggung seseorang sehingga diserang oleh fraksi iblis yang membuat Yude memotong jalan surgawi. Kemudian iblis itu menyerap Su Yang secara utuh. Tapi serangan seperti itu tidak akan mempan terhadap Su Yang yang kembali muncul setelah diserap. Dengan ini Su Yang menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya dan berubah menjadi raksasa, sampai membuat iblis itu ketakutan. Su Yang lalu mencubit iblis immortal itu sampai dia mati tanpa perlawanan. Setelah membunuh iblis immortal yang terbuang dari alam atas, Su Yang lalu menanyakan 8 segel yang dibicarakan oleh Lian Sui sebelumnya. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Nah,
Segitu dulu alur cerita Lian Qixuan episode kali ini. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.